Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Aulia dengan NIM 2205166009. Di sini saya akan menampilkan video praktik micro teaching dengan bahan ajar yaitu Kerajaan Majapahit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian? Pada semangat kan? Iya. Semangat. Sebelumnya ketua kelasnya silakan memimpin doa. Habib, silakan memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Oh ya. Kenapa dia? Kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Nah, hari ini kita akan membahas Kerajaan Majapahit. Ini tujuan pembelajarannya bisa kalian baca dulu ya. Jadi pertamanya adalah sejarah berdirinya Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi di Trowulan atau sekarang di daerah Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan setelah runtuhnya Kerajaan Singosari akibat pemberontakan Jayakatwang. Kemudian juga nama Majapahit itu berasal dari dua kata, yaitu Maja, yang berarti buah maja dan pahit. Di sini ada yang pernah makan buah maja tak? Belum, Pak. Nggak tahu, Pak. Buahnya aja nggak tahu, Pak. Buah maja itu apa? Buah maja itu kayak apa ya? Kecil-kecil gitu dia. Kayak selengkit, ada lebih besar lah. Bapak juga belum makan sih. Wah, sudah. Ya, konon Raden Wijaya itu menamai kerajaan dengan nama ini karena merasakan pahitnya pengkhianatan yang dialaminya di masa lalu. Kemudian ini adalah tentang kekuasaan Kerajaan Majapahit. Jadi ini yang merah ini adalah ibu kota Kerajaan Majapahit, kemudian yang oranye dan kuning ini merupakan wilayah kekuasaannya. Meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia sekarang ya, hingga ke Semenanjung Malaya. Nah ini ada beberapa tokoh-tokoh terkenalnya. Yang pertama yaitu tadi pendirinya yaitu Raden Wijaya atau disebut juga Dian Wijaya yang memerintah pada tahun 1293 Masehi hingga kematiannya pada tahun 1309. Kemudian ada juga ada yang buruk yaitu raja keempat dari Majapahit yang memerintah pada tahun 1350 sampai kematiannya pada tahun 1349. Yang memerintah Majapahit pada masa kejayaan kerajaan tersebut. Kemudian juga ada Gajah Mada, yaitu adalah seorang panglima perang dan Mapati Perdana Menteri yang sangat berpengaruh pada masa kerajaan Majapahit. Nah, kemudian kejayaan dan keruntuhannya. Jadi kejayaan Majapahit ini terjadi pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Kemudian juga wilayah kekuasaannya sangat luas, tadi dari saya jelaskan dari petanya tadi hampir seluruh Nusantara hingga Semenanjung Malaya. Kemudian juga Panglima Gajah Mada sini mengucapkan sumpah palapa, yaitu tekadnya untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Kemudian keruntuhan Majapahit itu terjadi setelah meninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Banyak terjadi perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan. Kemudian juga faktor munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak yang mulai menggeser pengaruh Majapahit. Kemudian Majapahit itu diperkirakan runtuh pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, Bapak akan menayangkan video pembelajaran mengenai kerajaan Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit.
Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi setelah Kerajaan Singasari runtuh. Pusat kerajaan ini terletak di Trondelan, Jawa Timur. Setelah Raja Singasari yang terakhir yaitu Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwa, Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil melarikan diri. Raden Wijaya kemudian menyusun rencana untuk memulihkan Jayakatwa dan akhirnya berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah hingga tahun 1309 Masehi. Raja selanjutnya adalah Jayanegara. Ia dikenal sebagai raja yang lemah sehingga pada masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan. Pada tahun 1328 ia meninggal dunia. Karena Jayanegara tidak memiliki putra, maka tahta jatuh ke tangan Gayatri. Namun, Gayatri lebih memilih menjadi biksuni dan menunjuk putrinya yaitu Tribuana Tunggadewi sebagai pemimpin Majapahit. Pada tahun 1350, Tribuana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya yaitu Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada yang sangat terkenal dengan sumpah palapanya untuk menyatukan seluruh Nusantara. Pemimpin Majapahit selanjutnya adalah Kusumawardhani. Pada masa pemerintahannya ini terjadi perang saudara atau perang Parigrat yang menandai awal mula kemunduran Majapahit. Perekonomian masyarakat Majapahit berada di sektor pertanian dan perdagangan. Kegiatan pertanian dikembangkan dengan baik. Selain itu juga dibangun jalan-jalan dan jembatan untuk memperlancar lalu lintas perdagangan. Adanya perang saudara membuat kekuatan kerajaan Majapahit mulai melemah. Akibatnya, banyak daerah-daerah yang kemudian memisahkan diri dari kekuasaan Majapahit. Kegiatan ekonomi pun melemah karena perdagangan dialih-alih oleh pedagang-pedagang Melayu dan pedagang Muslim. Semakin pesatnya perkembangan agama Islam juga menjadi faktor penyebab melemahnya kerajaan Majapahit. Puncaknya adalah ketika Raden Patah menyerang kerajaan Majapahit sehingga Majapahit pun runtuh dan berdirilah kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pada tahun 1500 Masehi. Nah, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan lebih dalam lagi tentang kerajaan Majapahit. Kemudian setelah berdiskusi nanti masing-masing perwakilan kelompok akan maju untuk mengajukan hasil diskusinya. Paham anak-anak? Diskusi ya. Ayo jangan ribut, diskusi jangan ribut ya. Andri kenapa? Ayo Andri diskusi ya, jangan sibuk sendiri. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Dan dia berperan
Baik, kelompok yang sudah berdiskusi boleh maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Habis waktunya, silakan. Silakan Anda membaca. Oke, jadi hasil diskusi kelompok 1 yang kita dapat adalah wilayah kekuasaan Majapahit, yang mana kerajaan Majapahit ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Nah, yang mana wilayah kekuasaan ini sangat luas dan meliputi sebagian besar wilayah Nusantara. Dan diantaranya yaitu ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian Semenanjung Malaya dan juga wilayah di bagian timur Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat kawan-kawan. Jadi hasil diskusi kami yaitu tokoh-tokoh terkenal kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya, yang kedua ada Gajah Mada, yang ketiga ada Serburuk, dan keempat ada MPU Prapanca. Nah, tepuk tangan dulu dong. Saya lanjut. Kalau saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama ada struktur sosial, terdiri dari golongan bangsawan, raja dan keluarga, pendeta, pejabat kerajaan, rakyat biasa dan juga arabica. Yang kedua ada agama, di mana mayoritas masyarakat Majapahit memeluk agama Hindu dan Buddha, namun ada juga kepercayaan lokal dan agama lain. Selanjutnya ada seni dan sastra. Seni dan sastra berkembang pesat seperti seni tari, gamelan, arsitektur, candi, candi tikus dan candi penataran, dan sastra negara Kartagama dan Sultasoma. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Baik, kelompok terakhir. Diskusi dari kelompok 4 tentang peninggalan budaya dari kehidupan Majapahit. Jadi peninggalan budaya Majapahit itu ada candi-candi, diantaranya ada candi Penataran, candi tikus, dan candi Bajang Batu. Lalu ada kitab sastra, yaitu ada Negara Kertagama dari Empu Prapanca dan Sultasoma dari Empu Tantular. Lalu untuk keruntuhannya sendiri dari faktor internal itu yaitu konflik perebutan kekuasaan setelah wafatnya Hayam Wuruk, terus melemahnya pemerintahan akibat perang saudara atau perang Parerek. Dari faktor eksternalnya yaitu munculnya Kesultanan Demak yang mulai mengambil alih wilayah kekuasaan Majapahit. Lalu perubahan pola perdagangan dari agraris ke maritim membuat Majapahit kehilangan pengaruh ekonomi. Tangan dulu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang kerajaan Majapahit. Sudah paham kan anak-anak? Oke, selanjutnya Bapak ingin satu orang membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang mau membacakan? Oh iya, silakan Alia. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kerajaan Majapahit adalah kerajaan dengan wilayah terluas dalam sejarah Indonesia klasik dan menjadi simbol kejayaan Nusantara. Banyak tokoh yang berperan besar dalam membangun dan memperluas kekuasaan Majapahit serta membentuk identitas nasional awal. Majapahit tidak hanya unggul dalam militer dan politik, tetapi juga dalam kebudayaan dan kehidupan sosial yang kompleks dan organisasi. Oke, tepuk tangan dulu Mbak Nadia. Baik, karena sebentar lagi kita akan selesai, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah antusias dalam pembelajaran hari ini. Apresiasi dulu. Guys, ketua kelas tolong pimpin doa saya belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini,
Baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, Kak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya.